Oke. Eh, Minum kopi bisa sebabkan diabetes nggak? Tergantung. Nah, kalau bicara diabetes, kira-kira dari sekian jumlah makanan yang kita temukan, minuman, yang tempat nongkrong lah, apakah itu bisa dikatakan sehat atau tidak sehat? Kalau sehat atau tidak sehat sih sebenarnya tergantung dari kita ya, tergantung dari kita. Jadi bukan salah makanannya, karena seringkali orang-orang tuh menyalahkan makanannya. Wah, saya banyak makan katakanlah donat gitu. Oh, saya banyak makan roti gitu ya. Akhirnya saya jadi gemuk, jadi diabetes gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast Harian Ujung Pandang Express. Hari ini kita kedatangan tamu dari mitra kita NutriFood, dan kita akan berbincang banyak tentang kesehatan, utamanya yang terkait dengan bulan ini. Bulan ini secara global dikenal sebagai bulan Hari Diabetes, tepat jatuh pada tanggal 14 November, Hari Diabetes. Nah, kita akan mengulas banyak tentang itu. Baik, di hadapan saya sudah ada Bapak Nicholas Orlando. Beliau Health Educator Tropicana Slim. Sengaja kami datangkan khusus ke sini untuk berbicara terkait itu. Kita tahu kan di Makassar ini penikmat gula. Kopi, minum kopi pakai gula, minum teh pakai gula, minum apa saya pakai gula. Hati-hati terkena diabetes. Nah, kita undang beliau untuk berbicara banyak soal itu. Tapi sebelum kita bahas tentang gula itu, mungkin ada pengantar dari Pak Nicholas, Pak Niko, kita panggil Pak Niko aja, Mas ya. Boleh. Terkait bulan Hari Diabetes ini. Silakan Pak Niko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UPEX ya. Oke. Ya. Perkenalkan, saya Nicholas Orlando dari Health Educator Tropicana Slim. Halo. Jadi mungkin para pendengar, sahabat UPEX sekalian sudah kenal ya dengan brand Tropicana Slim, bahwa kita salah satu brand yang cukup fokus, sangat-sangat fokus ke diabetes gitu. Nah, kebetulan tepat sekali seperti diinfokan Mas Akbar sebelumnya, bahwa bulan ini tanggal 14 November itu sebagai Hari Diabetes Dunia, atau kita biasa bilangnya adalah World Diabetes Day. Jatuh tanggal 14 November, dan kita Tropicana Slim juga membuat serangkaian kegiatan, serangkaian acara untuk yang mengedukasi masyarakat ya. Iya. Kita tahu nih sekarang lagi pandemi segala macam, justru sebenarnya pandemi ini orang yang kena diabetes tuh makin banyak sebenarnya, Mas. Karena kan dia kurang bergerak, betul. Apalagi work from home gitu ya. Jadi saya kalau kerja aja nih udah mulai mengemuk nih sekarang nih. Gitu ya, kalau kerja di rumah dikit-dikit pengennya ngemil. Nah, itu sebenarnya cukup bahaya gitu ya. Dan kita pengen dari Tropicana Slim pengen konsisten terus mengedukasi masyarakat untuk lebih aware lagi, untuk lebih menjaga lagi pola makan mereka, pola hidup mereka, pola olahraga mereka, supaya untuk menghindari dari penyakit diabetes. Gitu. Diabetes itu memang disebabkan karena faktor gaya hidup atau gen, atau gimana tuh, Mas? Biasanya kita mengenal sebagai dua jenis diabetes ya. Ada yang memang dari bawaan gitu, memang dari mekanisme atau metabolisme tubuhnya sendiri yang memang tidak bisa memproduksi insulin dengan baik, atau misalkan jumlah insulinnya lebih sedikit dibandingkan orang pada umumnya. Ada diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 ini dipengaruhi oleh biasanya gaya hidup, Mas. Jadi banyak banget nih anak muda yang merasa sering nongkrong, betul, sering nongkrong, minum kopi gitu ya. Terus mereka merasa, wah, saya masih muda nih, belum tentu terkena diabetes. Jangan salah gitu ya. Justru dari gaya hidup itu yang cukup berbahaya sebenarnya. Anak muda bisa kena juga. Bisa, betul, bisa. Iya. Faktor gara-gara makanan yang minuman yang tidak sehat. Betul, minuman tidak sehat, kurang olahraga gitu ya. Atau sekarang mengenal istilah kaum rebahan ya. Mager, malas gerak. Mager, betul. Iya. Iya. Nah, kalau bicara diabetes, kira-kira dari sekian jumlah makanan yang kita temukan, minuman, yang tempat nongkrong lah, apakah itu bisa dikatakan sehat atau tidak sehat? Kalau sehat atau tidak sehat sih sebenarnya tergantung dari kita ya, tergantung dari kita. Jadi
bukan salah makanannya, karena seringkali orang-orang tuh menyalahkan makanannya. Wah, saya banyak makan katakanlah donat gitu. Oh, saya banyak makan roti gitu ya. Akhirnya saya jadi gemuk, jadi diabetes gitu. Padahal sebenarnya yang salah bukan makanannya, tapi kita yang mengkonsumsinya mungkin terlalu berlebih gitu ya. Kalau kita kenal kan biasanya ada batasan kita mengkonsumsi gula itu 50 gram per hari. Jadi harapannya tetap bisa menjaga itu gitu. Kalau saya sendiri sih sekarang biasanya kalau lihat-lihat kemasan sebelum beli makanan, terutama dalam kemasan, saya suka lihat nutrition fact-nya dulu. Saya lihat kira-kira kandungan gulanya berapa nih gitu ya. Terus saya hitung-hitung, oh tadi pagi saya sudah makan ini, ini. Makanya besok lagi deh saya makan gulanya. Nutrition fact ini apa saja yang penting diperhatikan itu sebelum kita? Yang pasti sih gulanya. Jumlah kandungan-kandungannya itu pasti diperhatikan ya. Tiap makanan pasti memiliki nutrition fact berbeda-beda gitu ya. Dan yang mungkin seringkali orang salah gitu ya, adalah jumlah isi dalam kemasan tersebut. Karena seringkali misalkan ada katakanlah minuman dalam kemasan gitu ya, tulisannya adalah kandungan gulanya let's say misalkan 10 gram gitu. Padahal sebenarnya satu botol itu bisa dikonsumsi 2 kali. Jadi sebenarnya satu botol 20 gram. Nah itu yang orang-orang seringkali tidak membaca dengan detail ya, ini jumlah konsumsi per kemasannya berapa, dan kandungan yang tertulis itu biasa kandungan per sajian gitu, per satu sajian. Gitu. Nah, ada tiga hal nih yang sering kita temukan di masyarakat. Kita mau cek nih, apakah ini benar atau enggak. Gula pasir katanya itu sumber energi yang penting. Mitos atau fakta nggak, Pak? Saya bisa bilang itu mitos ya. Kenapa? Karena gula pasir memang betul, dia kalorinya tinggi ya, untuk energi kita bagus. Tapi kalau kita lihat asupan nutrisi lainnya itu sangat-sangat rendah. Jadi dia hanya tinggi kalori, tapi asupan nutrisi lainnya mungkin kandungan proteinnya segala macam itu rendah. Jadi sumber energi kita bisa dapatkan dari mana aja gitu ya. Even dari protein pun kita bisa dapat sumber energi dan kalori gitu. Tapi usahakan untuk menjaga pola hidup lebih sehat. Usahakan kalau kita mengkonsumsi itu lebih banyak kandungan nutrisinya dibandingkan kalorinya. Gitu. Jadi kalau orang-orang bilang wah banyak makan gula aja deh biar lu bertenaga gitu ya. Nah itu mitos ya. Karena kalau saya lebih suka makan makanan bernutrisi supaya fit bertenaga, tapi kalorinya tetap terjaga. Gitu. Oke. Kalau yang kedua nih, kan ada gula. Kalau yang biasa kita konsumsi di kafe di warkop itu gula pasir. Kalau gula aren atau gula merah, gula batu, madu, itu kan biasa dianggap lebih sehat, beda dengan gula pasir. Betul nggak? Fakta atau mitos itu, Mas? Itu juga mitos, Mas. Kenapa? Karena sebenarnya pada dasarnya saya sedang ganti ke madu nih. Iya, karena sebenarnya jumlah kalorinya tuh nggak jauh berbeda. Mungkin ada yang sedikit lebih di bawah, tapi nggak yang terlalu besar dan seberpengaruh itu gitu ya. Contoh misalkan kayak gula pasir, kalau saya tidak salah angkanya itu kandungannya 25 kilokalori gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak madu itu 22. Jadi sebenarnya beda tipis sih, beda tipis. Kalau mau aman sebenarnya ya pasti tanpa gula sama sekali ya. Tapi katanya kalau orang Makassar kalau nggak manis nggak enak toh. Semua makanan-makanan kalau kita acara pesta makanan-makanan tradisional, wow, biasa sampai berdiri semua bulu-bulu karena begitu manisnya. Ya, nah itu bisa disiasati sebenarnya dengan kita mengganti dengan bahan-bahan yang lebih rendah kalori. Tapi kan rasanya beda. Kalau misalkan beberapa brand banyak, contoh Tropicana Slim gitu ya, kita kebetulan punya banyak varian itu yang memang secara rasa manisnya sama. Tapi jauh lebih rendah kalorinya. Contoh madu kita punya, atau mungkin bikin kue gitu ya, kita punya Tropicana Slim klasik itu kemasannya sudah refill besar, sehingga lebih mudah kalau pengen bikin kue kan kalau sasetan kecil-kecil susah tuh. Betul. Nah ini tinggal sekali gunting, sekali pakai itu mudah dan lebih sehat kue-kuenya gitu ya. Atau mungkin kalau yang suka ngemil, kita Tropicana Slim juga punya cookies segala macam. Jadi banyak alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk lebih menjaga kalori kita. Seperti itu. Pokoknya produk dari Nutrifood sudah dijamin kadar gulanya yang sesuai dengan kebutuhan badan tubuh. Betul, terutama brand Tropicana Slim ya Mas ya, karena kita di khusus brand Tropicana Slim kita memang berkomitmen seluruh rangkaian produk Tropicana Slim itu pasti aman untuk para diabetesi dan juga orang-orang yang ingin diet. Oke. Minum kopi bisa sebabkan diabetes nggak?
Tergantung. Tergantung Iya, kopinya kopi apa. Karena biasanya gini, orang kopi itu nggak pernah minum kopi hitam. Ya mungkin ada, tapi nggak banyak ya. Apalagi anak-anak muda. Kalau kopi pasti minumnya kopi susu gitu kan. Atau mungkin kopi hitam tapi beli kue. Jadi itu yang bikin diabetes. Kopinya tidak, tapi tambahan-tambahannya yang bikin diabetes, gulanya, entah kopi gula aren, gula aren yang bikin diabetes, kopi susu kental kopi tanpa manisnya. gula mungkin. Betul. Kalau kopi tanpa gula itu aman sih harusnya. Mas, kalau untuk standar satu orang itu maksimal untuk yang sehat ya, konsumsi gula, kalorinya itu yang bagus berapa tuh? Kalau kita Kira-kira itu biasa menggunakan standar 50 gram sih. 50 Jadi gram setara dengan berapa sendok atau kurang lebih 4 sendok makan 4 ya. sendok makan. 4 sendok makan kurang lebih segitu. Jadi dan berarti itu sifatnya selama ini gula tidak tambahan sehat ya. saya ini, Mas. Iya, saya juga kadang-kadang kalau udah mulai melenceng, ingat-ingat lagi 4 sendok makan, 4 sendok makan, mulai lagi balik lagi olahraga. Yang penting juga aktivitas sih Mas, karena seringkali orang-orang tuh beranggapan bahwa saya dengan makan sehat, saya udah pasti sehat. Belum tentu. Ada 3 faktor sebenarnya. Makanan, yang kedua adalah gaya hidup, olahraga. Minimal kita olahraga 30 menit sehari selama 5 hari, jadi 150 menit per minggu. Dan yang ketiga adalah istirahat. Karena orang-orang seringkali, saya udah olahraga terus, makan udah aman, tapi kok badan saya tetap nggak fit gitu ya. Badan saya tetap gemuk gitu ya. Karena rata-rata mungkin tidurnya kurang. Betul. Gitu. Kurang kurang istirahat. Nah di Makassar ini kan masuk salah satu kota yang cukup banyak penderita diabetesnya. Mungkin ada apa ya pesan-pesan khusus bagi warga kota ini, apalagi Makassar kan terkenal dengan banyak tempat nongkrong, banyak ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus bagaimana menjaga supaya kita terhindar dari penyakit diabetes ini. Kalau nggak salah nomor 2 ya setelah jantung di Makassar penyebab ini. Iya. Jadi kalau pesan-pesan khusus yang mungkin sama ya, bahwa 3 tadi. Yang pertama adalah jaga makanan, itu pasti apa yang kita konsumsi. Yang kedua adalah pola hidup, olahraga. Yang ketiga adalah pola istirahat. Dan mungkin zaman sekarang kan serba online nih banyaknya ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan, workout virtual, lalu edukasi-edukasi kesehatan secara virtual. Mudah banget kita dapatkan aksesnya. Salah satunya event Tropicana Sim nanti tanggal 14 November Mas gitu. Jadi kita kebetulan eventnya dari tanggal 12 sampai tanggal 14. Tanggal 12 kita ada 2 event. Itu yang pertama adalah Meet the Doctor. Jadi kita bakal tanya jawab langsung, bisa ngobrol langsung buat sahabat UPEX semuanya yang pengen pengen tanya jawab langsung dengan dokter ahlinya gitu ya. Ahlinya diabetes, ahlinya misalkan bingung nih, oh kalau saya makan ini berbahaya nggak segala macam. Bisa tanya langsung ke dokternya di event kita tanggal 12 itu jam 10 Di mana tempatnya? Nah, nanti kita lakukan secara online. Jadi ini kebetulan eventnya serentak di 52 kota se-Indonesia secara online. Oke, jadi bisa dinonton di rumah. Bisa banget. Bisa banget. Nanti tinggal cek aja linknya untuk untuk daftar di eventnya karena misalnya gratis kok. Gratis. Gitu. Linknya bisa dilihat di bawah ini. Betul. Itu yang pertama, Meet the Doctor. Yang kedua, di sore harinya itu sekitar jam 4 WITA, jam 4 sore WITA, kita ada acara ngobrol-ngobrol dengan dokter juga, tapi kita mengundang komunitas sobat diabetes. Jadi di situ nanti akan ada testimoni dari diabetes yang memang sudah mulai menjaga gaya hidup dan sudah mulai sudah mulai fit kembali gitu. Nanti kita bisa testimoni real gitu loh. Jadi dari orang yang sudah terkena diabetes dan akhirnya mulai menjaga dan akhirnya sekarang fit kembali gitu. Dan tanggal 14 ya Mas, kita ada ini nih yang seru nih, puncaknya nih. Kita ada olahraga bareng. Kebetulan acaranya serentak lagi tadi 52 kota senasional dan kita senam bareng Zin Lisa Natalia. Dan Lisa Natalia live-nya bukan dari Indonesia kebetulan. Dia dari California gitu. Jadi Amerika betul. Jadi kita bakal zumba bareng, gerak bareng, sehat bareng tanggal 14 November, jamnya jam 8 WITA pagi. 8 WITA pagi. Betul. Berarti tapi beda-beda anunya ya. Kalau di sini 8 WITA pagi, kalau di barat berarti jam 7 WIB. Betul. Iya. Gitu. Dan acaranya gratis loh Mas. Jadi nggak perlu biaya spesial pun. Tetap harus mendaftar. Harus daftar. Tertib administrasi. Iya. Oke, makasih banyak Mas Niko. Sama-sama Mas. Mau bertandang ke redaksi Harian Ujung Parang Express.
Kami koran bisnis Ujung Express, selain menerbitkan koran beredar tiap hari, kami juga punya channel YouTube untuk ditonton videonya. Kemudian ada audionya juga di Spotify, bisa di search. Oke, demikian bincang kita dengan Pak Nicholas Orlando, Health Educator Tropicana Slim. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih banyak. Pak Niko, jangan bosan datang ke studio kami. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.